Hai, welcome to Gama Karsa Podcast. Gama Karsa di sini yang bakal nemenin bincang asik selama beberapa menit ke depan. Halo, jadi buat yang nggak tahu, Gama Karsa Podcast itu apaan sih? Gama Karsa Podcast itu adalah salah satu proker terbaru dari Departemen Infokom BEM FKK UMJ periode 2020-2021. Jadi di tiap episode itu kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng narasumber yang pasti nggak kalah kece. Topik itu juga beragam dan bakal asik banget. Jadi episode pertama ini kita mau ngobrol sama ketua dan wakil ketua BEM FKK UMJ periode 2020-2021. Yuk kita langsung panggil aja ketua dan wakil ketua BEM FKK UMJ, Iqmal dan Bella. Halo Iqmal, Bella. Halo, apa kabar? Baik. Ini gimana nih Iqmal, Bella, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol santai aja ya. Kita pengen kenalan lebih dalam nih sama BEM. Tapi kan kita harus tahu dulu nih siapa pemimpinnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ayo kenalin masing-masing dong. Nama gua Iqmal Syafi'i dari kedokteran angkatan 18. Kenalin, nama gue Bella Rina Putri. Gue tuh dari Prodi S1 Gigi. Jadi kalian ini tuh ayah ibunya dari BEM FKK. Iya, ayah ibu dong. Jadi Anak sekarang banyak kenalin banget ya. dong, kenalin. Ini nih BEM FKK UMJ 2020-2021 tuh apa sih nama kabinetnya? Kalau nama kabinet kita sendiri kan namanya Gama Karsa. Itu melalui berbagai proses kita musyawarah bersama. Sampai akhirnya kita dapat 3 nama untuk kita voting sama teman-teman kabinet. Akhirnya yang menang itu kan Gama Karsa. Tapi kalau bicara tentang bahasa sendiri, sebenarnya apa arti dari Gama Karsa? Jadi Gama Karsa itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama itu Gama, artinya perjalanan. Kalau Karsa itu adalah niat. Kalau bicara hadis, Arba'in Nawawi yang pertama itu tentang niat. Jadi innamal a'malu binniyat, segala perbuatan harus diawali dengan niat. Jadi niat yang dimaksudkan di sini adalah niat dari perjalanan untuk BEM satu periode ke depan. Tentu niat-niat kita adalah niat yang baik. Kita pengen BEM untuk satu periode ke depan menjadi yang lebih baik dari periode kemarin dan akan terus seperti itu untuk periode-periode selanjutnya. Jadi untuk satu periode ke depan, gue sendiri kalau gue pribadi ya, gue mengharapkan BEM kita ini ibaratkan keluarga. Tadi benar tuh yang kata Siva kan, ibu bapak anaknya banyak banget berarti. Benar-benar, iya dong. Anggota itu ibarat anak, karena kita kan dibimbing ya. Benar, Nama benar. itu kan doa, jadi bagus banget sih. Ini BTW kan nama podcast kita Gama Karsa Podcast. Selain karena itu nama kabinet, itu juga sama. Kita juga pengennya podcast ini tuh niatnya bagus gitu. Berbagi informasi. Benar. Jadi di luar dari BEM ya, di luar dari organisasi memang sebetulnya kan segala perbuatan harus diawali dengan niat. Jadi kita mengadopsi hal itu untuk kita sama-sama periode kita ini untuk meniatkan yang baik nih, kira-kira gitu. Dari Bella ada tambahan nggak? Dari ibunya Gama Karsa nih? Kayak apa aja tuh, kayak tadi mulai nama aja kita pakai musyawarah. Jadi apa aja yang kita pengen kita ambil, masalah apapun pasti harus dimusyawarahin dulu. Jadi nama Gama Karsa itu juga asal dari musyawarah. Jadi harapannya semua orang punya hak untuk memberikan pendapat kan. Jadi dengan ada musyawarah tuh semua tuh bisa didengar suaranya. Dia punya saran apa, punya masukan apa, pasti kita dengar, kita musyawarahin. Keren banget sih, nama itu kan emang harus mencerminkan tujuan gitu. Organisasi itu pasti punya visi misi dong. Visi misi Iqmal dan Bella nih buat Gama Karsa Kabinet. Apa sih? Jadi kalau ngomongin visi itu kan kemarin gue masih nyalonin sendiri kan. Belum ada Bella tuh waktu itu. Kalau ngomongin visi, gue mengambil dari apa yang benar-benar sedang terjadi atau suasana yang sedang terjadi di FKK sekarang. Visi kita adalah menghadirkan BEM FKK UMJ sebagai penyambung hubungan baik antar prodi FKK UMJ juga antar fakultas UMJ, serta mewujudkan suasana kerja BEM FKK UMJ yang bertanggung jawab, aktif, solid, dan kritis. Nah, ini kalau yang gue rasa memang benar-benar terjadi dan itu juga pasti teman-teman merasakan. Kalau misalkan kita FKK UMJ ini rasanya kurang terbuka dengan fakultas-fakultas lain. Antar prodi pun rasanya masih kurang dekat, walaupun memang kita terbatas dengan perbedaan kampus, ada yang di kampus A, ada yang di kampus B gitu kan. Tapi dari
keadaan yang terjadi sekarang itu gue masukkan sebagai visi. Jadi diharapkan dalam satu periode ke depan, minimal untuk satu periode ke depan, prodi kita, kedokteran bidan gizi, rasanya harus menjadi satu, jadi satu FKK. Bukan hanya memang dalam fakultas, tapi dalam lingkungan kehidupan, kita harus bisa berjalan seiringan bersama. Kalau fakultas pun gitu, pasti Siva, Bella juga ngerasakan kayak kakak tuh kurang kenal dengan fakultas lain. Nah, dalam satu periode ke depan ini gue mulai nih ngajak teman-teman untuk kita bisa kenal sama fakultas lain, karena kehidupan kita kan bukan cuman belajar terus ntar jadi dokter atau jadi bidan atau jadi ahli gizi gitu kan, tapi di luar sana banyak, ada yang pebisnis, ada yang orang hukum. Nah, itu kita harus bisa saling kenal satu sama lain. Karena apa? Kalau misalkan nanti kita sudah dalam masa profesi, pasti kita membutuhkan tuh satu sama lain. Misalkan kita jadi manajer rumah sakit, terus tiba-tiba ada suatu masalah, kita butuh pengacara, yang mana itu kan dari orang hukum. Jadi dari sekarang kita harus bisa kenal nih dengan orang-orang dari fakultas lain. Oke, jadi emang ya stigma dan mungkin bisa disebut kenyataannya itu di lapangan emang anak kesehatan, kedokteran itu kesannya agak jauh ya dari yang lain. Jadi Iqmal ini mau menghapuskan stigma itu dan memperbaiki keadaan itu ya. Iya, betul banget. Harus itu, harus. Apalagi FKK ini terbagi 2 kampus Nah, ya, B, A, B. Sedih banget sebetulnya kita satu fakultas tapi kelasnya beda, masalahnya jauh gitu kan. Jadi semua prodi itu di apa ya namanya, dinaungin sama BEM emang. Jadi emang BEM ini harusnya sebagai wadah pemersatu ya. Itu benar banget. Terus kita pengen tahu nih, di periode kalian ini tuh apa aja sih perbedaannya sama periode sebelumnya? Kayak, ini gue membawa pembaharuan ini apa aja sih gitu. Kalau ngomongin perbedaan dari Nala Kabinet kan nama yang kemarin kan, Nala Kabinet dengan Gama Karsa tuh apa sih? Kalau misalkan bicara tentang program kerja, tentu kita mengupayakan untuk adanya inovasi terus. Untuk webinar, dan juga kita kemarin menghadirkan departemen baru. Kita sebut dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa harus ada? Jadi, kita kan termasuk ibarat kata masih baru lah, karena kan baru pisah. Kemarin kita satu dengan FKM, sekarang yang ketiga tahun, FKM sudah punya kuota sendiri, lalu kita berdiri dengan FKK sendiri. Nah, jadi kita ibarat kata masih baru. Perlu adanya perubahan-perubahan. Nah, jadi perubahan itu gue mulai dari sekarang. Kenapa penting? Kementerian Luar Negeri. Jelas kita hidup berorganisasi. Banyak sekali organisasi yang ada di luar sana, yang ada di luar FKK. Nah, dengan hadirnya Kementerian Luar Negeri ini, diharapkan BMFKK ini bisa menjalin hubungan juga dengan fakultas-fakultas yang ada di luar sana, dengan universitas yang ada di luar sana. Tujuannya adalah untuk apa? Biar ada timbal balik atau feedback antara BMFKK UMJ dengan organisasi yang ada di luar sana. Bisa aja kita kerjasama dalam hal menanggulangi COVID misalkan. Kan seperti itu. Lalu Kementerian Dalam Negeri, apa sih pentingnya sebetulnya? Kita ini kan tadi kan sudah disebutkan hidup dengan 3 prodi, kedokteran, bidan gizi, yang mana masing-masing punya himpunan. Nah, jadi untuk menjalin hubungan baik juga dalam pelaksanaan program kerja, kita hadirkan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk berkoordinasi antara BEM dengan himpunan-himpunan yang ada di FKK. Jadi kira-kira begitu. Berkaitan sama visi tadi ya, ingin mengeratkan di dalam itu tugas dari Kemendagri. Terus yang berhubungan keluar itu Kemenlu. Iya, betul. Terus yang lainnya itu ada, kalau kemarin namanya Departemen Kaderisasi, sekarang kita rubah namanya menjadi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Mahasiswa atau PWSDM. Nah, lalu kalau ngomongin PWSDM, tahu lah PWSDM tuh kita tujuannya sesuai dengan namanya. Jadi pengembangan organisasi dan juga sumber daya mahasiswa. Bukan hanya sekedar kaderisasi, bukan hanya sekedar orang pengen masuk BEM terus dikader gitu. Nah, enggak kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita kembangkan. Di situ juga ada program kerja yang memang dalam pelaksanaan adalah tujuannya untuk pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Kira begitu singkatnya. Terus juga ada ekonomi kreatif. Nah, ini aku kalau dengar ekonomi kreatif tuh nggak tahu, seneng banget. Jadi kalau kemarin kan namanya dana usaha. Dana usaha tuh kayak nama divisi acara. Ya lu cari dana dan usaha kan kira-kira begitu. Tapi
Dengan ekonomi Kayak kreatif cuman ini, pencari nafkah ya kesannya. ya Padahal kan kesannya kalau padahal kan enggak kan, ya. cuman terkadang ada yang memberi kesan seperti itu, walaupun enggak semuanya. Iya. Dalam pelaksanaan tadi kan mencari dana lah, mencari nafkah kan ibarat katakan begitu, harus bersamaan atau dibarengi dengan pemikiran yang kreatif. Tujuannya adalah untuk mencari dana. Cuman mencari dana ini kita harus hadir dengan pikiran yang kreatif. Jadi kira-kira begitu. Makanya kita rubah namanya. Terus ada lagi seni dan olahraga atau kita sebutnya dengan Sega. Di luar dari akademik yang kita dapatkan dalam dunia perkuliahan gitu, tetap harus ada prestasi-prestasi yang didapatkan dari non akademik, kira-kira seperti itu. Nah, jadi departemen Sega ini atau seni dan olahraga ini berupaya untuk menghasilkan prestasi-prestasi dari luar non akademik atau dari bidang seni dan atau juga olahraga. Terus ada lagi departemen kerohanian. Kerohanian itu keislamannya lah. Kita kan harus tahu, harus sadar bahwasan kita ini di kampus Muhammadiyah. Jadi tetap dalam kita berorganisasi pun harus ada penanaman nilai Islamnya gitu. Yang lainnya mungkin Bella. Ada Infocom. Nah, ini kayak podcast nih, acara Infocom. Iya, ini kita infokom nih. Nah, jadi itu udah benar proker terbaru. Beda dari kabinet sebelumnya. Kalau kabinet sebelumnya nggak ada nih podcast. Sekarang kita adain podcast sesuai sekarang lagi zaman banget kan podcast. Pasti sekarang kan ada dengerin podcast. Terus ada lagi Sospol. Sospol tuh kemarin baru aja bikin acara webinar. Nama acara webinar pun kita udah ada nama sendiri, ya, namanya Yotalk. Itu diharapkannya akan terus berlanjut, ada serinya tiap tahun gitu. Kalau misalkan ngomongin apa sih yang jadi pembeda di luar dari proker ya, yang jadi pembeda antara Nala dengan Gama Karsa, itu gue hampir setiap malam mikirin sebenarnya anak-anak tuh bangga nggak sih masuk Gama Karsa, apa jangan-jangan malah lebih bangga dengan Nala kabinet gitu kan. Itu hampir setiap malam gue pikiran. Waktu itu gue sampai nelfon Bella kan, Bel sebenarnya BEM kita ini apa sih baiknya, bagusnya dari kemarin tuh apa sih. Jadi gue tuh selalu kepikiran terus gue pengen bikin apa ya, gitu sih paling. Oke, jadi tadi kita udah tahu nih departemennya ada banyak ya ternyata. Terus ada perubahan nama juga karena balik lagi kan nama adalah doa. Buat yang Nala sama Gama Karsa, kalau menurut gua sih tiap kabinet pasti punya keistimewaan masing-masing karena pemimpin itu kan karakternya juga beda. Pemimpin Nala dan pemimpin Gama Karsa itu pasti punya ciri khas masing-masing lah. Yang pasti kalian itu udah ayah ibu yang terbaik yang Gama Karsa pilih gitu. Amin. Gue sayang lah sama lu semua deh pokoknya deh. Aduh. Terus dari tadi gue denger tuh kayak ada webinar, rata-rata webinar. Karena kita tahu kan kita lagi di kondisi pandemi ya. Pasti webinar itu salah satu solusi kan. Nah, jadi kalau untuk Iqmal dan Bella sendiri ini, apa sih tantangan terbesar menjalankan organisasi di tengah pandemi ini? Itu yang pasti yang tidak kondisi pandemi secara tatap muka aja kayak susah ya, karena perbedaan kampus, terus prodi, apalagi yang pandemi gini tuh, apakah ada tantangan tersendiri gitu yang ngerasa beda nih? Kalau karena pandemi ini tantangannya masih banyak, karena apalagi BEM baru nih, kita ada ngerekrut anak 19 baru juga, kita belum kenal sama mereka, jadi mereka belum kenal sama kita juga, jadi kita belum ada bonding benar-benar kehambat, benar nggak sih? Kayak mau izin keluar juga susah, mau ketemu juga susah. Terus kalau kita mau koordinasi acara pasti lewat online, lewat HP, lewat line, ya kan. Jadi kadang kayak nungguin si ini belum ada laporan nih, ini gimana. Pas di chat dia belum megang HP, entah jawabnya ntar sore, ntar malam. Pasti lama banget deh. Itu sih hambatannya. Gue setuju. Jadi kayak apa ya, kan benar tadi kita dalam rekrutan juga online, jadi belum pernah ketemu sama sekali. Maksudnya ketemu pernah lah di kampus, cuman kan nggak apa ya, cuma beberapa kali doang gitu kan. Jadi belum nyaman, benar tadi kita belum ada menjalin rasa hubungan gitu dengan anak-anak. Tiba-tiba anak-anak turun SK kerja bareng, belum pernah ketemu tatap muka dengan langsung, kan belum ada
bonding tadi benar, belum ada bonding satu sama lain. Kalau gua secara personal hambatannya tuh mati lampu. Cuman kalau dari hambatan yang sekarang kita alami ya, secara keseluruhan tadi benar tuh yang udah yang udah dibilang sama Bella, tetap ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Kalau misalkan tadi Siva sempat bilang offline pun kita beda kampus, jadi kalau rapat harus benar-benar ketemu dan itu ngabisin waktu, ngabisin duit buat ongkos gitu kan. Tapi Zoom, Google Meet ini bisa menjadi inovasi untuk kedepannya. Jadi misalkan kalau kita ada rapat besar untuk suatu program kerja, kita bisa menggunakan daring. Hemat waktu, nggak ngabisin ongkos. Jadi ini mungkin kedepannya ada hikmahnya juga lah. Benar-benar. Ini jadi kabinet ini pertama dimulai juga saat kondisi lagi online ya, jadi belum sempat ada bonding yang tadi dibilang. Tapi ada hikmahnya. Ini kabinet ini kita ini orang-orang yang dipaksa berpikir kreatif kan ya. Karena yang sebelum-sebelumnya belum pernah tuh merasakan kita harus menjalankan proker, tapi di kondisi begini. Terus tadi kan kita udah tahu tuh organisasi tuh butuh bonding segala macem, terus menjalankan proker. Nah kalau menurut Iqmal dan Bella pribadi nih, ini kan siapa tahu nanti Maba dengerin nih podcast ini. Organisasi itu apa sih esensinya, manfaatnya apa gitu? Siapa tahu menarik minat gitu buat berorganisasi. Kalau bisa dibilang harus dari hati. Kalau gue pribadi gini, organisasi pertama, kalau ngomongin tujuan, jelas tujuannya adalah untuk sama-sama kita berproses. Intinya kan seperti itu. Mau teman-teman masuk BEM, mau teman-teman masuk himpunan, mau teman-teman masuk organisasi eksternal yang lain yang ada di luar kampus, tujuannya adalah sama, untuk kita sama-sama proses, sama-sama belajar. Kalau gue pribadi, gue masuk ke organisasi harus berdasarkan hati gue. Jadi nanti pun apa yang gue kerjakan, itu gue ikhlas. Tujuannya untuk mendapat berkah lah. Jadi biar apa yang gue kerjain, ini berkah buat BEM juga, kira-kira begitu. Balik lagi, ngomongin tujuan organisasi tadi, berproses, belajar, menjalin relasi, seru-seruan, kenalan, gitu sih. Kalau secara kasar kan gitu. Teman-teman juga pasti tahu lah, teman-teman yang masuk BEM sekarang, angkatan 19 sekarang, beberapa pasti ada yang masuk BEM ini karena memang ada yang dari hati, ada yang pengen belajarnya, ada yang mungkin ya, gue nggak tahu ya, ada yang pengen, gue pengen organisasi aja lah. Ini kira-kira seperti itu. Tapi secara garis besar, balik lagi, organisasi adalah tempat suatu wadah untuk teman-teman bisa berproses, untuk teman-teman bisa belajar bersama-sama apa sih organisasi itu, bagaimana kiranya nanti kita di luar sana. Karena ketika kita sudah berprofesi, itu kan sudah tidak diarahkan lagi oleh kampus gitu kan. Kita mengarahkan diri kita sendiri. Nah, disitulah organisasi tujuannya untuk teman-teman bisa belajar mengolah diri kita sendiri dan juga orang lain. Membagi waktu diri kita dengan orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pembelajaran bagaimana kepemimpinan untuk nanti kita sudah berprofesi atau mengatur diri kita sendiri gitu sih. Dari Bella gimana nih? Kalau secara umum, kalau misalnya kalian sering ikut latihan kepemimpinan gitu-gitu, pasti ada yang dibahas organisasi itu apa sih, Pasti jawabannya kayak sekumpulan orang yang berkumpul memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang mereka ingin capai. Cuman bener kayak kalau bilang, kayak setiap orang tuh punya tujuan masing-masing. Ya kita capek bikin suatu proker, bawa nama fakultas, bawa nama universitas, capek tapi kita ikhlas gitu nyari berkahnya, insya Allah ikhlas. Kalau selain itu gue tuh pengen nambah soft skills. Kalau hard skill lu biasa belajar di kuliah nih, ada ilmu-ilmu tentang kesehatan, dan segala macam. Kalau di organisasi kan beda, lu belajar gimana caranya lu kerja sama orang-orang yang pasti punya pemikiran yang beda-beda. Satuin di organisasi, pecahin masalah bareng-bareng, dan di situ sih dapat ilmunya dari situ. Dari kita diskusi bareng-bareng, dapat ilmu dari yang lain juga, nambah relasi juga, benar-benar berguna buat nanti kalau kita udah kerja. Satu lagi mau nambahin. Ini dengan kita berorganisasi, tentu banyak tekanan-tekanan yang masuk ke dalam
diri kita atau ke dalam organisasi. Dengan masuk organisasi, teman-teman bisa belajar bagaimana hidup dalam tekanan. Gambaran besar kira-kira seperti itu. Bagaimana teman-teman bisa belajar untuk hidup dalam tekanan. Itu sih kira-kira. Benar. Mungkin pada awalnya anggota-anggota itu masing-masing datang dengan tujuan masing-masing ya, tapi pada akhirnya mereka itu mau tidak mau mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kebaikan organisasi juga. Terus yang tadi soal tekanan, setuju karena kan di organisasi itu kita punya job desk ya. Job desk itu secara ibaratnya itu tanggung jawab. Yang mana mungkin kalau mereka yang tidak punya organisasi itu tidak ada tanggung jawab yang menyangkut orang lain gitu. Kalau di organisasi itu kan kita menyangkut orang lain gitu, kita belajar juga buat nanti ke profesi ya. Jadi ini intinya buat adik-adik maba yang kalau yang mendengarkan ini, jadi organisasi itu patut dicoba ya, nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Tadi tuh kayak yang kata Bella itu buat mengasah soft skill. Bener. Kalau hard skill kan udah ya di kampus, yang kedokteran belajar kedokteran, yang gizi belajar gizi, bidan belajar tentang kebidanan. Tapi di organisasi semua kita sama-sama belajar dari awal. Nah, kita udah tahu Gama Karsa tuh ada apa aja sih departemennya, udah tahu tuh esensi organisasinya itu apa. Sekarang apa sih harapan buat Gama Karsa ke depannya? Boleh nggak kalau pertanyaan dirubah jadi harapan untuk BEM? Jadi bukan Gama Karsa doang. Boleh. Boleh ya. Kalau gue pribadi untuk BEM FKK UMJ tahun ini dan kedepannya adalah seperti apa? Jelas untuk tahun ini gue sangat berharap, walaupun kita ada yang belum pernah ketemu nih, anak-anak ada yang belum pernah ketemu dengan gue, ada yang juga udah, tapi ibarat kata belum terlalu dekat. Aku berharap kita ambil sisi baiknya aja, kita sama-sama merasakan sekarang situasi pandemi COVID, jadi harus bisa memahami situasi lah. Bahwasannya memang kita sulit untuk ketemu, tapi dari kesulitan itu, gua harap teman-teman bisa tetap merasakan sebenarnya apa sih tujuan bersama kita. Tadi kan udah kita sebutkan kan. Itulah, jadi teman-teman harus bisa sadar nih tujuan bersama kita apa. Yang paling penting adalah tujuan diri teman-teman masuk itu apa. Kemarin teman-teman udah masuki tahap wawancara, jadi gue percaya benar kalau misalkan teman-teman masuk BEM ini memang karena keinginan untuk belajar, untuk berproses, untuk mengasah soft skill. Jadi gue harap ketika teman-teman lagi dalam fase mager atau malas dalam melaksanakan organisasi atau dalam berorganisasi, khususnya adalah untuk BEM, teman-teman ingat lagi apa tujuan teman-teman masuk BEM. Jadi biar ada, oh iya ya, kok gue malas ya, padahal kan gue kemarin waktu wawancara ngomong kayak gini gitu. Jadi harus ada motivasi yang ditumbuhkan dari diri teman-teman masing-masing. Dan semoga kedepannya kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, bukan cuma BPH, bukan cuma departemen tertentu, tapi kita sama-sama kerjakan BEM FKK Gama Karsa ini dengan satu periode bersama-sama, dan semoga dalam satu periode ke depan sedikitlah hambatannya, jangan banyak-banyak hambatannya. Yang udah ada COVID gitu kan, semoga juga kalau misalkan memang ada hambatan kita bisa selesaikan bareng-bareng. Terus untuk BEM FKK UMJ ke depan, bukan hanya Gama Karsa, ini di Gama Karsa udah banyak perubahan yang gue mulai. Gue harap teman-teman penerus nanti bisa menginovasi lagi perubahan-perubahan yang sudah gue lakukan sekarang. Mungkin itu sih. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Semangat terus. Amin. Buat Bella, ada nggak nih harapan buat BEM? Setuju sih sama kata Iqmal tadi. Karena kan anak BEM tuh gue yakin pasti ada ikut himpunan juga, ikut organisasi di luar juga. Terus semua organisasinya pasti dikerjain online, daring kan, kuliah daring. Pasti udah sumpuk-sumpuknya banget deh. Jadi kadang-kadang kayak udah kendor semangatnya. Jadi harapannya biar teman-teman lebih semangat lagi. Bener kata Iqmal, diingat lagi tujuan awalnya apa. Terus harapannya setiap periode baru tuh seharusnya satu langkah lebih hidup ke depan daripada periode sebelumnya. Jadi harus ada kemajuan-kemajuan yang terus dibawa di setiap periode baru ini. Semoga ke depannya lebih baik lagi sih. Bawa nama UMJ, bawa nama FKK, lebih bagus lagi ke depannya. Lebih dikenal lagi sama orang-orang. Lagi waktu terbaru ya kayak webinar, podcast. Semangat buat teman-teman semuanya. Oke, mantap nih. Jadi intinya pasti semua mengharapkan perubahan yang lebih baik kan buat BEM ke depannya. Terlebih di kondisi seperti ini. Aduh, nggak kerasa nih. Kita udah ngobrol udah banyak nih dari tadi yang nama kabinet, artinya, visi misi, terus apa aja tantangan dan solusi di tengah pandemi ini, sampai harapan.
Sayang kita harus sudahan nih ngobrolnya kayaknya, padahal masih seru Cepet banget. banget. Iya, masih banyak banget ya harus dibahas. Nanti masih ada episode berikutnya. Ini dari Iqmal dan Bella ada closing statement atau kata-kata yang mau diucapkan buat pendengar Gama Karsa Podcast? Karena Gama Karsa Podcast ini tujuannya adalah untuk masyarakat umum. Jadi kalau gue pribadi mewakili BMFK UMJ, kami BMFK UMJ sangat terbuka bila mana teman-teman mau mengajak kerjasama atau berkolaborasi dengan kami. Jadi boleh langsung DM melalui Instagram aja, nanti akan kita kasih kontak dari Kementerian Luar Negeri kita untuk masyarakat umum. Terus untuk teman-teman anak-anakku gua yang tersayang, tetap semangat. Kalau misalkan ada apa-apa, ada kesulitan dalam satu periode ke depan, ngomong aja langsung sama gua dan juga dengan Bella. Gua dan Bella orangnya sangat terbuka. Jadi kalau ada kesulitan, hubungi aja ya. Jangan sampai kesulitan itu cuma dirasakan sendiri. Gue pengen sulit bareng, senang bareng, sukses bareng. Gitu sih. Dari Bella ada nggak? Kalau gue mau nambahin pesan buat Gama Karsa. Jadi kita di sini-sini sama berproses. Gue sama Iqmal pun jadi belajar. Jadi pasti banyak kekurangannya. Dan terbuka banget buat teman-teman kalau misalnya ngekritik kita, kasih masukan ke kita. Langsung bilang aja. Jadi pendam sendiri, benar sih kayak tadi. Tapi kalau yang gue rasain sampai sekarang, ada sih beberapa yang udah mulai terbuka kayak, Bel, kalau ini gimana ya? Bel, kalau ini gimana ya? Gue senang banget sih kalau ada yang kayak gitu, maksudnya benar-benar terbuka. Jadi gue pun tahu kalian tuh punya masalah apa, juga kan kita saling bantu. Di sini kita tuh di Gama Karsa benar-benar bareng-bareng buat ngebajuin BMFK. Mantap banget. Oke, Iqmal, Bella, thank you so much buat sharing sessionnya. Thank you sih Pak. Kita ngobrol lagi mungkin di lain waktu, entah di episode berikutnya, karena Gama Karsa Podcast pasti bakal terus ngundang narasumber yang kece-kece. Thank you ya, sekali lagi. Semangat terus buat Gama Karsa Podcast, buat semuanya semangat terus. Pamit undur diri, dadah. Oke, thank you. Buat pendengar Gama Karsa Podcast, kita sampai di penghujung dari obrolan menarik ini. Kita tentunya bakal tetap mengundang narasumber-narasumber kece dengan topik-topik yang gak kalah seru. Jangan lupa terus dengerin Gama Karsa Podcast. See you on the next episode. Bye!